Saya Romo Beni Susetio sebagai staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ya, BPIP itu kan lembaga baru ya, baru setelah dari unit kemudian menjadi badan. Itu kan butuh satu proses ya, yang sedang dilakukan BPIP sebenarnya membuat peta jalan ya, peta jalan bagaimana Pancasila itu dibumikan. Jadi BPIP melihat dalam era digital ini akhirnya harus ada perubahan metodologi dalam pendekatan. Lah, pendekatan kita ini pada 125 juta anak-anak milenial itu. Lah, anak-anak milenial itu kan tidak mau lagi digurui, didoktrin, tetapi dia menyukai hal-hal yang menurut dia menjadi kesenangan, hobi. Nah, dari hasil-hasil riset itu kan anak muda itu paling penggemar utamanya yaitu bidang olahraga. Tadi pemain olahraga, entah sepak bola, bulu tangkis, basket, kemudian atlet, itu yang paling digemari. Yang kedua ya para bintang film, pemain film, artis. Yang ketiga itu yaitu orang-orang itu lebih suka rekreasi, dari hobi, nah mungkin kuliner. Nah, itu kan bidang-bidang yang disukai itu. Maka BPIP mencoba merangkul mereka. Jadi mereka itu menjadi mitra dalam mensosialisasikan nilai Pancasila. Nah, nilai Pancasila itu apa? Keteladanan dan prestasi. Bangga menjadi orang Indonesia. Kalau Pancasila itu dijiwai, maka Pancasila itu menjadi perilaku hidup, menjadi praksis kehidupannya. Jadi semakin Pancasila itu semakin apa? Berprestasi. Semakin Pancasila itu apa? Semakin peduli satu dengan yang lain. Semakin Pancasila itu semakin hormat terhadap martabat manusia, bisa menghargai perbedaan, kemajemukan. Lah, itu yang terjadi. Jadi anak-anak milenial ini memiliki karakter sendiri, yaitu mereka itu punya network jaringan, baik lewat Instagramnya, Twitternya, Facebooknya. Tetapi anak-anak muda ini dalam membangun network jaringan itu memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap solidaritas kemanusiaan. Jadi kalau mereka disentuh untuk bela rasa, bekerja sama dalam nilai kemanusiaan, mereka tergerak. Nah, ini jutaan anak-anak muda yang punya kemampuan, baik dalam bidang teknologi, kemampuan dalam membangun narasi, dan kemampuan juga dalam bidang bagaimana membangun jaringan network dalam hal memproduksi nilai-nilai tambah dalam industri yang disebut industri digital itu. Baik makanannya, baik mereka menjual barangnya, mereka menjual teknologinya. Dan anak-anak muda ini punya concern gitu loh, concern untuk bangsa dan negaranya, bagaimana memajukan negaranya agar kesejahteraan rakyat itu terjamin. Nah, ini banyak terjadi. Misalnya ikon Pancasila, anak-anak baru muda mereka menemukan misalnya sistem aplikasi untuk membantu petani. Itu kan terjadi banyak anak-anak muda yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan. Lah, kalau ini menjadi modal kita, kemudian ini dikolek menjadi sesuatu yang positif, menghiasi ruang-ruang media, ini akan menjadi sumber inspirasi bangsa ini untuk menjadi bangsa yang maju. Karena anak-anak muda kita itu sebenarnya anak-anak muda yang produktif, anak-anak muda yang punya bela rasa, anak-anak muda yang ingin bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Dan itu banyak dari anak-anak muda yang bekerja, mereka itu bekerja menyintai bangsa, tapi caranya itu memang berbeda dengan cara dulu, yaitu kalau dulu perjuangan fisik, sekarang perjuangan untuk memerdekakan itu kan perjuangan untuk bagaimana bangsa ini bisa mengentaskan ketertinggalan, mengentaskan kemiskinan, dan bisa memajukan bangsanya. Lah, itu banyak anak-anak muda yang mengemas daerah dan potensinya untuk menjadi nilai tambah dan untuk mewujudkan keadilan sosial itu dengan cara-cara mereka. Lah, inilah tinggal energi positif ini yang harusnya harus utamakan dalam bagaimana kita memberitakan di media-media sosial, sehingga media sosial itu lebih positif, lebih memberi energi yang positif bagi kebajuan bangsa dan negara.